Alhamdulillah, kita sudah selesai menunaikan salat fardu subuh. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah. Kata ulama, apa tandanya ibadah itu diterima, apa tandanya ibadah itu ditolak. Ibadah itu sama ada diterima makbul atau tidak diterima mardud. Mardud bahasa Arabnya. Kalau makbul biasa kita dengar ya, kalau mardud jarang didengar ataupun tidak pernah didengar. Ibadat yang diterima dikatakan makbul, ibadat tidak diterima dikatakan mardud. Subhanallah, na'udzubillah. Bahkan berkenaan dengan salat, berhubungan dengan salat tersebut dalam hadis, ada orang yang salat sampai 60 tahun katanya satu salat tidak diterima. Ada dalam hadis ya. Ada orang yang salat sembahyang puluhan tahun tidak diterima satu pun di antara salatnya karena dia tidak belajar dengan baik. Ada juga yang salat tetapi sudah salat rusak salatnya lagi. Ada juga yang salat baik salatnya tapi salatnya orang lain yang dapat. Kata orang kita bagaikan memagar durian cunduangnya, batang di awak, buah di urang. Banyak yang begitu. Di mana silapnya? Silapnya lupa menjaga lidah, lupa menjaga mata, lupa menjaga hati, lupa menjaga pergaulan. Lalu apa? Lalu ibadahnya orang lain yang punya habis membayar utang. Satu hari Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Kadang-kadang Nabi Muhammad ini menyampaikan pesan dengan bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, tahu kamu siapa yang muflis? Muflis mungkin dalam bahasa Indonesia belum menyerap, tapi di Malaysia dipakai muflis itu. Muflis itu orang yang bangkrut, bangkari, nyerawa, apa nyerawa? Orang yang bangkrut. Tahu kamu siapa yang muflis? Kata Rasulullah. Kata sahabat, si muflis itu orang yang banyak utangnya, tidak cukup duit nak bayar. Kata Rasulullah, mukhlis mungkin. Ini muflis lain tuh, mukhlis lain, muflis lain. Mukhlis itu orang yang ikhlas artinya. Kalau muflis orang yang bangkrut. Lalu bila ditanya oleh Rasulullah, tahu kamu siapa yang muflis? Kata sahabat, yang muflis itu orang yang banyak utangnya, tak cukup duit untuk membayarnya. Utangnya banyak, duitnya sedikit. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Kata Nabi Muhammad, bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang rajin sembahyang, rajin ke masjid, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin menuntut ilmu, rajin melakukan ketaatan, tetapi banyak silapnya dengan manusia. Perbuatannya dengan Allah alhamdulillah baik, tapi banyak kesilapannya terhadap manusia. Lalu kata Rasulullah, nanti ibadahnya habis bayar utang. Utang masih banyak, ibadat sudah habis untuk bayar utang. Lalu kata Rasulullah, dosa orang yang disakitinya akan ditimpakan di atasnya. Dosa sudah, pahala sudah habis membayar hutang, dosa orang yang terkait hutang dengannya ditimpakan ke atas orang tadi. Itulah yang dikatakan muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita bersama doa Nabi Adam, itu cantik sekali ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah menebusnya. Tapi kalau perkara yang berhubung kait dengan orang lain, utang piutang dengan manusia, mesti dilunasi, diselesaikan. Kalau kita pernah menyakiti hatinya, pernah menyebut keburukannya, mengumpat, menggunjing, ghibah, bahasa Arabnya ghibah. Bahasa kita gunjing, kalau bahasa Malaysia kadang mengumpat katanya. Orang yang rajin, na'udzubillah ya, menyebut keburukan orang lain, ada surat khusus dalam Quran untuknya. Bagi orang yang masih terlibat lagi memperkatakan
kejelekan orang lain, bacalah Quran. Ada satu surat khusus untuk mereka yang gagal menjaga lidahnya. Surah ini barangkali rata-rata kita hafal ya. Surah Al-Humazah 9 ayat pendek. Mari kita baca sama-sama. Wailul likulli humazatil lumazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ayat ini satu surah lengkap 9 ayat menyorot tentang orang yang bermasalah dalam kehidupannya. Orang yang gagal menjaga lidah, gagal menjaga hati, gagal menjaga emosi dan perasaan, selalu melukai hati orang dengan memperkatakan keburukan orang, dengan mengadu domba, menghasut. Celaka dan nerakalah bagi orang yang suka mengadu domba dan menghasut. Subhanallah, subhanallah. Kata ulama, kalau kita membaca ayat seperti ini, kita disunatkan berdoa sesudah habis membaca ayat ini, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ini salah satu kaidah cara membaca Quran. Bila membaca ayat yang berhubung dengan azab, dengan neraka, dengan siksaan Allah, minta penjagaan Allah. Macam mana caranya? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ataupun Allah ma'afini wa'fu anni, Allah ma'afini wa'fu anni, Allah, ataupun Allah ma'afina wa'fu anna. Yang kita baca waktu duduk antara dua sujud kan 8 tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ambil nomor 7 dan nomor 8 saja. Allah ma'afini wa'fu anni, ataupun Allah ma'afina wa'fu anna. Apa maksudnya? Peliharalah kami ya Allah, jangan sampai terjebak dengan ancaman siksaan yang disebut dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah orang suka mencela, mempergunjing dan menghadu domba. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Dia asik mengumpul harta benda dan dihitung-hitungnya hartanya. Rumahku, kebunku, rekeningku, selalu difikirkannya, lupa rekening akhirat. Rekening akhirat rupanya kosong. Kenapa? Sifat yang melukai hati orang tadi. Yahsabu anna malahu akhladah. Dikiranya uangnya bisa menjamin kehidupannya. Uang tidak menjamin. Kalla, bukan, uang tidak bisa menjamin. Layumbazanna fil hutamah. Orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Subhanallah. Neraka khusus ya. Neraka khusus untuk orang yang suka menyakiti hati orang. Wa ma adraka mal hutamah. Tahu kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Api yang bernyala-nyala. Neraka semuanya bernyala ya. Tetapi nyala api di sini allati tattali'u 'alal af'idah, membakar sampai ke dalam hatinya. Bodinya sudah habis, badan sudah hangus, sampai ke dalam hatinya hangus, dijilat api. Allati tattali'u 'alal af'idah, membakar sampai ke dalam hatinya, karena dalam hati itulah sumber kejelekan, keburukan lidah dan pergaulannya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Orang itu diikat di dalam tempat yang sempit dalam neraka, diikat, digari, diikat, badannya dililit dengan tali. Fi amanin mumaddadah, ada tiang khusus. Dalam neraka ada kamar kecil, ada tiang, orang itu diikatkan di tiang dan dibakar. Kamarnya api, tiangnya api, pengikatnya api.
Subhanallah. Allahumma inna nas'alukal afwal afiyah. Oke lah. Sekarang untuk bagian keduanya, tadi bagian mukaddimah tuh ya. Bagian keduanya ingin dibacakan satu pesan Jibril kepada Rasulullah. Selalu disampaikan oleh buya-buya kita, ustaz-ustaz kita, ada 5 pesan mesra Jibril disampaikan kepada Rasulullah, bagus untuk renungan kita di awal tahun Hijrah 1445 ini. Satu hari Jibril menemui baginda Rasulullah SAW, lalu meninggalkan 5 pesan. Pesan Jibril kepada Nabi Muhammad, pesan juga kepada umat. Apa yang 5 itu? Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas satu saat engkau akan mati. Artinya jangan lupa nak mati. Datanglah ke masjid. Bila Allah memanggil, datanglah ke masjid, dengarlah azan, sahutlah azan. Dalam hadis dikatakan orang yang mengambil perhatian besar terhadap azan dan gembira mendengar azan, nanti keluar dari kuburnya senang. Dan pencinta masjid yang hatinya terpaut ke masjid, keluar kubur nanti dicari malaikat, diurus malaikat, bukan dia yang mengurus dirinya di padang mahsyar sana. Kalau di padang mahsyar orang itu diurus malaikat, pasti kuburnya senang. Kalau kuburnya senang, pasti matinya mudah. Artinya apa? Kalau ingin senang mati, senang dalam kubur, senang di hari kiamat, cintailah rumah Allah. Subhanallah, cintailah rumah Allah. Subhanallah. Itu maka Nabi Muhammad seperti yang selalu disebut dan juga disebut oleh Al-Fadhil Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdus Samad Hafizahullah, menyebut waktu bertablik akbar di Pasaman Barat, di pekarangan kantor bupati, ramai kita menyaksikannya, mendengarnya. Orang yang tidak datang salat berjamaah subuh, katanya na'udzubillah summa na'udzubillah, telinganya dikencingi setan. La ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau berat rasanya, itulah pesan Profesor Abdus Samad Hafizahullah, itulah pesan Nabi Muhammad kepada umatnya. Nauzubillah. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, engkau pasti mati. Kalau ingin kehidupan kita diurus Allah, hidup mati kita diurus Allah, cintailah rumah Allah. Cukup doa kita, ya Allah, jadikanlah aku ini orang mencintai rumahmu ya Allah, lebih daripada mencintai rumah sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami ini jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin Simpang Ampe, pencinta rumahmu ya Allah, mencintai rumahmu sampai ke ujung usia. Pertama tu ya, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau pasti akan mati. Artinya jangan lupa mati. Jangan hidup sesuka hati saja sehingga lupa nak mati. Ingatlah selalu ya. Macam mana kita mau ingat mati? Baca Quran. Surah Humazah tentang neraka. Di samping surah Humazah itu ada suratul Asr tentang manusia yang merugi. Sebelum suratul Asr itu surat Takatsur, cerita orang yang lalai. Cukup cantik susunan Quran ini ya. Kalau kita perhatikan, tadi kita baca suratul Humazah. Kalau mundur ke belakang sedikit, sebelum surah Humazah itu surah Al-Asr, cerita insan yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa 90% lebih manusia ini rugi hidupnya. Itu maksud ayat ini. Mundur ke belakang satu surah lagi, surah Takatsur, surah orang yang lengah dan lalai. Mundur ke belakang surah Al-Qaryah tentang hari kiamat. Mundur ke belakang surah Al-Adiyat, di sana diingatkan juga tentang hari kiamat. Zalzalah tentang hari kiamat. Subhanallah. Begitulah Quran ini kalau kita perhatikan. Jadi jangan lupa saat berpisah dengan rumah kediaman, saat berpisah dengan insan kesayangan, pasangan hidup Anda, anak cucu Anda, buah hati, sibiran tulang, buah hati belahan jiwa akan ditinggalkan, akan berpisah dengan mereka. Siapa yang duluan tidak tahu, kakeknya duluan atau cucunya duluan, belum pasti. Ada yang cucunya duluan, kakeknya masih hidup, neneknya masih hidup.
Subhanallah. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau pasti akan mati. Artinya jangan hidup sesuka hati, ingatlah nak mati, itu maksudnya. Satu tuh ya. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan dibalas. Orang yang datang sembahyang subuh ke masjid di pagi hari, kita dah bilang ya, selalu dibilang, orang yang datang sembahyang subuh di pagi hari ke rumah Allah, nilai kedatangannya sama dengan membaca Quran semalam tidak tidur, sama dengan sholat satu malam tidak tidur, berzikir satu malam tidak tidur. Subhanallah. Kalau dia lalu tidur di rumah tidak ke masjid, seperti yang dikatakan Profesor Abdul Samad Hafizahullah tadilah ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Hiduplah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Kita datang sembahyang subuh, dibalas Allah dengan ganjaran yang besar tadi. Belum lagi ganjaran salat yang dikatakan dalam hadis yang semua kita tahu, ada dapat 25 derajat, ada yang 27 derajat, 27 kali ganda, ada yang 50, ada yang lebih. Banyak hadisnya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ini yang ketiga. Yang ketiga, wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, satu saat engkau akan berpisah dengannya. Suami akan berpisah dengan istri, istri akan meninggalkan suami, suami akan meninggalkan istri. Siapa yang duluan? Tidak pasti. Ingatlah saat berpisah. Jadi macam mana supaya saat berpisah itu indah? Didiklah istri dengan ketaatan, didiklah suami dengan ketaatan. Jadilah ibarat aur dengan tebing, ataupun buluh dengan tabiannya orang awak. Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Songon siala sampagul, rap rim rap tu ginjang rap tu toro. Istri megang Quran, suami pegang Quran. Istri tahajud, suami tahajud. Suami tahajud, istri tahajud. Subhanallah. Kalau istrinya dididik oleh suaminya, lalu suaminya meninggal, suaminya melaksanakan bimbingan pendidikan yang dilaksanakan oleh suami waktu hidup, suami dalam kubur, suami sudah mati, pahalanya hidup. Suami istri yang seia dan sekata, subhanallah, dake api kehangatan, dapat ayah kedinginan, satu perasaan sehati dan sejiwa. Kalau mereka mendidik anaknya dengan ketaatan, lalu ayah meninggal, ibu meninggal, anaknya dalam jalan istiqamah melaksanakan agama Islam, ajaran Islam diterapkan dalam rumah tangga, berarti ayah mati, ibu mati, pahalanya hidup melalui pendidikan tadi. Kalau anak tidak dididik, ahli keluarga terbiar. Kalau ahli keluarga terbiar, apalagi di era sekarang ya, di era sekarang orang banyak anyuy, tidak dipintih, anyuy dibiarkan anyut, nanti meninggal ayah, meninggal ibu, orangnya mati, dosanya mengalir, dosanya hidup karena anak tidak dibimbing. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, engkau akan berpisah dengannya. Kata bapak ini, kalau tidak mau tugas kita sudah sampai. Tugas kita menyampaikan, kalau tidak mau diajak katanya. Tidak mau ke bukit sama mendaki, awak ke bukitnya ke lurah. Macam mana? Yang penting tugas sudah disampaikan. Kalau tugasnya sudah maksimal, kalau sudah dikirakan tuntas, selesai. Dalam Quran pun ada cerita Nabi yang istrinya pasangan hidup yang durhaka, ada dalam surah At-Tahrim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ada dalam Quran cerita istri yang bermasalah, suaminya Nabi, ada dalam Quran. Bukan suaminya Nabi, istrinya terus mengikut, melawan, ada dalam Quran. Jadi tugas kita membimbing dengan maksimal.
Kalau sudah dibimbing dengan baik, kalau tidak dengarnya, Nabi Muhammad pun banyak musuhnya, keluarga terdekatnya musuhnya, tidak mau mendengar ajakan Rasulullah. Nah, begitulah ya. Wa'lam anna syarafal mu'min salatu bil lail. Yang keempat nih. Yang keempat, ketahuilah kemuliaan orang itu kalau dia berqiyamul lail. Status Anda dikira dengan salat malam Anda. Status Anda dikira dengan salat tahajud. Jam berapa bangunnya, jam berapa tidurnya, berapa lama salatnya, berapa rakaat, berapa banyak Quran dibacanya di malam hari. Orang dulu waktu salat tahajud ada yang sampai khatam 30 juz ada semalam, ada yang 15 juz ada yang 10 juz ada yang 5 juz ada, yang 1 juz 2 juz itu sedikit. Belajarlah kisah orang dulu macam mana mereka bertahajud. Banyak dipaparkan dalam kitab karangan Imam Nawawi, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ataupun dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi ada terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Macam mana orang dulu berqiyamul lail. Yang jelasnya nomor 4, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Status orang itu dikira menurut qiyamul lailnya. Kalau dia tidak qiyamul lail, subhanallah. Dan hadis yang tadi itu ya, hadis yang mengenai orang yang dikencingi setan, kalau dia tidak sholat di rumah, kemudian dia ke masjid sembahyang subuh, belum sholat lagi di rumah tadi, berarti dalam perjalanan ke masjid dia masih diikat sama iblis. Karena saat orang itu tidur, diikat 3 ikatan di lehernya, ini diikat oleh iblis. 3 ikatan. Dalam hadis Bukhari Muslim, orang itu tidur datang iblis, waktu bangun dikerjain sama iblis, waktu tidur diolah sama iblis. Macam mana iblis mengolahnya? Dibawanya tali, dikobeknya lehernya 3 ikatan. Dan dalam hadis sudah selalu disebut macam mana cara membuka ikatan tadi, dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah terbuka 1 ikatan. Kemudian berwudu, kemudian salat 2 rakaat, insyaallah ya. Terakhir sekali, wa'izzuhu istighnahu anin nas. Kemuliaan orang itu kalau dia bisa hidup mandiri katanya. Jangan terlalu bergantung kepada orang. 5 pesan Jibril. 1, hiduplah sesuka hatimu, ingat nak mati, jangan lupa nak mati. Yang kedua, berbuatlah sesuka hatimu, semua perbuatanmu akan dibalas, yang kecil dan yang besar akan dibalas. Yang ketiga, cintailah insan kesayanganmu, satu hari engkau akan berpisah. Yang keempat, kemuliaan orang itu menurut solat tahajudnya. Adakah solat tahajudnya efektif, hebat? Maka hebatlah kedudukan orang itu di sisi Allah. Dan yang keempat, kita diajak untuk hidup mandiri, jangan banyak bergantung kepada orang lain, supaya kita saling senang ya, mereka senang dan kita pun senang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sebagai penutup, kita baca doa Nabi Adam itu ya 3 kali, Rabbana zalamna anfusana, untuk menembus dosa kita, dosa ahli keluarga, dan dosa sanak saudara kita. Karena doanya itu umum, untuk saya, untuk mereka juga, dan untuk kita semuanya. Kita baca 3 kali, Rabbana zalamna anfusana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.